Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cerdik, jumpa lagi di cerdik.com. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas lagi materi TKA, tapi dari buku yang berbeda, yaitu buku SPM terbitan Erlangga. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini dengan like dan subscribe serta komen, dan juga memberikan dukungan di LinkedIn. Ya, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gitu ya. Jadi subscribe itu gratis, jadi supaya nggak ketinggalan. Oke, balik langsung ke tema pembahasan kita, yaitu materi TKA di SD ya. Nih disclaimer, ini di SD ya, dari buku SPM Erlangga. Lingkup elemen kompetensi pemahaman kontekstual. Nah, di sini ada percakapan Raffi dan Bagas. Raffi berkata, "Wah, kamu memang jenius." Jeniusnya dikasih tanda garis bawah serta tanda seru. "Kamu pantas menjadi bintang kelas." Nah, ini dikasih garis bawah. Sementara Bagas berkata, "Terima kasih." Nah, cermatilah kata-kata yang diucapkan Raffi. Apakah kamu mengetahui makna kata-kata yang digaris bawahi? Seperti ini, jenius dan bintang kelas. Menurutmu, apakah tujuan Raffi ketika mengucapkan kata-kata tersebut? Apa tujuan Raffi ketika mengucapkan kata-kata tersebut? Bagaimana perasaanmu jika temanmu berkata seperti itu kepadamu? Nah, oke, ini pembukaannya ya. Nah, langsung kita ke materi. Mengidentifikasi kata dan makna. Kata merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan maksud atau pesan. Nah, ya, kata dapat berupa kata umum ya, dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kata umum adalah kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya melihat, bunga, rumah, pembuluh darah, dan buah. Nah, sementara itu kata khusus adalah kata yang digunakan dalam bidang tertentu serta menerangkan konsep yang spesifik. Contohnya melirik, mawar, villa, kapiler, vena, dan mangga. Selain itu, penting untuk mengetahui makna agar dapat memahami. Ya, makna kata agar dapat memahami. Memahami apa? Maksud dan tujuan teks atau pembicaraan dengan baik. Dengan memahami makna kata, kamu dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Jika salah memaknai kata, akan menyebabkan salah paham. Makna kata dapat dibedakan menjadi makna denotatif dan konotatif. Berikut penjelasannya nih. Oke. Denotatif itu merupakan makna sebenarnya dari suatu kata sesuai dengan arti dalam kamus, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Makna yang tersurat atau lugas, ya, lugas jelas, digunakan pada kalimat berita, laporan, hasil penelitian, laporan pengamatan, dan teks ilmiah lainnya. Nah, selanjutnya makna konotatif mengandung pesan atau emosi tertentu, menimbulkan rasa atau kesan tertentu seperti positif atau negatif, biasanya memiliki arti kias ya, atau simbolis ya. Ya, jadi kalau denotatif jelas makna sebenarnya, konotatif itu kias. Oke, perhatikan contoh makna denotatif atau konotatif pada kalimat berikut. Pada kemarau tahun ini, udara terasa sangat panas. Nah, ya, kata panas ini dicetak tebal ya. Panas dalam kalimat satu memiliki makna denotatif alias sebenarnya. Ya, berdasarkan KBBI, panas berarti terasa seperti terbakar atau terasa dekat dengan api bersuhu relatif tinggi. Jadi adalah panas itu. Nah, selanjutnya, hatinya terasa panas ketika tahu bukunya hilang setelah dipinjam temannya. Nah, ini sama-sama penggunaan kata panas ya, tapi artinya beda. Kenapa? Karena yang ini hatinya panas. Hati bisa panas ya, gitu ya, kecuali masak. Nah, jadi panas di sini adalah kiasan alias perumpamaan gitu ya. Jadi alias perumpamaan, bukan
bukan makna sebenarnya gitu ya. Panas di sini bukan makna sebenarnya, sementara yang panas di atas adalah makna sebenarnya. Oke ya. Sebuah kata dapat memiliki sinonim ataupun antonim. Sinonim itu berarti persamaan, kalau an lawan, kayak gitu ya gampangnya ya. Contohnya sinonim kata langgeng adalah lestari, sementara itu antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dengan kata lain. Contohnya antonim kata lelah atau energik. Nah itu ya. Selanjutnya ada makna berikut. Energik, masih ada lanjutannya. Oke. Kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia dapat diberi imbuhan sehingga membentuk sebuah kata berimbuhan yang mendapat tambahan. Tambahan apa? Tambahan makna. Berikut beberapa imbuhan dalam bahasa Indonesia. Imbuhan membentuk kata kerja aktif yang dapat bermakna melakukan pekerjaan dan membuat menjadi sesuatu. Contohnya membaca ya, berarti melakukan baca. Mengunyah, melakukan mengunyah gitu ya, jadi sedang melakukan mengunyah. Nah itu ya. Melukis, sedang melakukan aktivitas lukis ya. Menyapu gitu ya. Selanjutnya imbuhan ya, membentuk kata benda atau kata sifat yang dapat menyatakan perilaku dan sifat atau karakter. Contohnya pembaca dan pendiam. Oke. Pembaca itu lebih ke menyatakan pelaku, orang yang sedang melakukan baca atau orang yang sedang membaca. Dan sifat itu pendiam ya. Pendiam. Nah, pendiam itu lebih sifat. Selanjutnya adalah pean. Di sini ada pean ya, awalan pe, akhiran an ya, jadi pean. Membentuk kata benda yang dapat menyatakan tempat, kumpulan dan proses. Contohnya perumahan. Nah, berarti ini kumpulan rumah gitu ya. Pepohonan berarti banyak pohon di situ yang sedang berkumpul. Pencucian, proses ya. Pencucian ya, nggak ada orang ini pencucian, orang pada ramai-ramai mencuci gitu ya, jadi proses pencucian. Oke, selanjutnya adalah akhiran kan dan lah digunakan dalam kata perintah. Contohnya masukkan dan buatlah. Masukkan bukumu ke dalam tas, buatlah kata perintah. Nah, gitu, sama-sama perintah ya, akhiran kan dan lah. Oke, habis ini mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham komen di kolom komentar. Mohon maaf kalau kecepatan biar durasinya dapat semua ya. Mohon maaf juga kalau ada bacanya kelewat karena biar cepat juga. Oke, selanjutnya di sini. Nah ini adalah contoh dari soal PGK, pilihan ganda kategori. Jadi kategori maksudnya benar dan salah. Di sini Arum memang pandai, tak heran ia menjadi bintang kelas setiap tahun. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Nah nanti kalau di komputer ya, kita nggak bisa tuh centang monitor, nggak bisa ya. Kita klik biasa, kita klik nanti akan buka. Kata bintang kelas bermakna konotatif. Ingat konotatif tadi apa ya? Konotatif positif yang berarti siswa berprestasi. Konotatif k depannya k berarti kias ya. Denotatif jelas gitu ya. Nah berarti berprestasi ya, berarti prestasi berarti benar. Oke, lanjutnya ya. Kata pandai memiliki makna konotatif gemar menulis dan membaca. Konotatif pandai kok konotatif gitu kan, gemar menulis dan membaca ya. Memang benar sih kalau itu jelas ya, pandai itu bukan kiasan konotatif dan denotatif. Pandai mah ya pintar gitu ya. Nah, berarti ini salah gitu ya. Pandai memiliki makna denotatif mahir atau terampil ya, benar ya gitu. Nah ini
ini pilihan ganda kategori ya. Nah kalau yang salah tetap diklik, kita kliknya salah ya, kita kliknya benar gitu. Oke, selanjutnya bacalah teks berikut. Edelweiss merupakan bunga yang memiliki kelopak putih yang hanya mekar pada periode April sampai dengan Agustus. Berdasarkan teks tersebut, manakah yang termasuk kata khusus? Beri tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Yang khusus ya, berarti yang khusus. Nah kalau kayak gini kan ada Agustus, ada Edelweiss. Nah Edelweiss itu apa? Jenis bunga. Nah harusnya di depannya itu ada tulisan bunga Edelweiss ya. Nah ini bunga itu adalah umum, sementara Edelweiss udah jenisnya, berarti Edelweiss adalah khusus. Nah selanjutnya, nah ini bunga masuk umum ya, berarti enggak ya. Nah selanjutnya ini ada Agustus pak ya. Agustus semua orang kan tahu pak gitu kan. Iya, tapi di depan Agustus itu ada tulisan apa harusnya? Bulan gitu ya, harusnya ada tulisannya bulan Agustus gitu ya, enggak Agustus langsung ya, bulan Agustus. Bulannya adalah umum, sementara Agustusnya adalah khusus. Nah di sini oke kayak gitu ya. Bener ya. Ya lanjut. Selanjutnya nih, bacalah teks berikut sinonim kata yang bercetak tebal. Sinonim berarti sama. Halus, oke, halus. Ini ada jawabannya ya. Ini karena contoh aja ya. Halus itu apa? Tajam bukan, kasar bukan juga, menggilap apalagi. Halus masuknya ke lembut, kayak gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan teks berikut, kata yang memiliki makna konotatif apa tadi? Kiasan ya. Nah, di sini ada teksnya nih, kelewatan. Begitu sampai di restoran, kami memesan 2 cangkir teh sembari menunggu pesanan datang. Kami berbincang, musik mengalir lembut dalam restoran. Suasana di restoran itu terasa hangat karena keramahan seluruh pramusaji. Nah, keramahan seluruh pramusaji ya, itu membuat hangat misalnya ya. Nah kan kalau hangat itu diartikan denotatif, hangat itu kan berarti ini ya, udara menjadi panas, berarti gerah gitu ya. Nah kalau konotatif karena keramahan ya. Nah itu kayak gimana tuh artinya? Konotatif ya. Ya hangat, kami hangat restoran pramusaji. Restoran ya restoran, berarti bukan ya ini makna sebenarnya. Pramusaji benar pramusaji, kami ya hangat. Ini kalau kita lagi latihan soalnya kayak mudah-mudah ya, tapi nanti kalau pas lagi ngerjain ini susah gitu ya. Oke ya, nah ini hangat ya, karena hangat di sini bukan perasaan hangat gerah gitu ya, tapi rasa hangat, rasa nyaman kayak gitu ya. Nah berdasarkan teks tersebut, manakah makna denotatif dari kata yang bercetak tebal ya, keramahan. Nah berarti yang memiliki kesamaan arti makna kata ya gitu ya. Nah kebaikan hati, keakraban, ramah, rasa iba hati. Rasa iba hati kan ini belas kasihan ya, bukan, berarti bukan masuk. Keakraban masuk, terus kebaikan hati oke. Ya nah ini kenapa kebaikan hati sama keakraban? Ramah itu termasuk akrab dan dia juga kebaikan hati gitu ya. Oke lanjut. Sampai nomor berapa nih ya? Seorang guru sedang ajar siswa di kelas pada pukul 9 tepat ya, 9.00. Kata yang bercetak miring ajar ya, seharusnya ditulis apa? Nah, ini gampang banget ya, mengajar ya, ditambahin imbuhan melakukan aktivitas ajar ya, melakukan tindakan ajar. Selanjutnya, berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah pernyataannya. Kata menonton berasal dari kata dasar
nonton yang mendapat imbuhan me ya. Oke, ini kan gampang ya, wah me sampai nonton, padahal nonton itu bukan kata baku ya, kata bakunya apa, tonton ya. Nah itu ya, berarti ini salah. Oke, next lagi ya. Tidak ada kata yang berimbuhan pe pada kalimat tersebut. Benar gak sih? Imbuhan pe. Oke, nggak ada ya, imbuhan pe nggak ada, benar ya. Akhiranlah terdapat pada kata tekanlah dan pilihlah. Tekanlah mana tuh? Ya, tekanlah dan pilihlah. Ada lagi lah yang lain. Nih, pilihlah, tekanlah. Oke, ya, berarti benar. Oke, berarti jawabannya salah, benar-benar. Oke. Nah, itu dia pembahasan materi yang A. Oke, untuk yang B karena ini udah 16 menit, mungkin kita sambung di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.